Pro kontra rumah sehat, saya langsung saja ke Pak Sukamto sebagai warga Sambisari, Surabaya, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Pak, tanggapan Anda berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas Pemkot, terutama juga sekolah-sekolah juga dijadikan ruang isolasi atau rumah sehat. Bagaimana tanggapan warga, terutama di Kelurahan Lontar sendiri nih, Pak? Oke, terima kasih waktunya, Mbak. Dalam hal ini, upaya pemerintah memang bagus, cuman kita sebagai warga itu dengan adanya kampung kami yang mau dibuat isolasi kayak gitu, dari pemerintah itu harusnya itu mempertimbangkan orang-orang yang ada di sekitar, karena kita melihatnya COVID ini musuh yang tidak kelihatan atau tidak bisa kita tebak di mana. Di sisi lain masyarakat disuruh jangan panik dengan adanya COVID, tidak boleh panik, jangan takut, jangan panik, tetap waspada. Artinya apa? COVID ini adalah musuh kita sangat berbahaya. Jadi sebisa mungkin warga itu menghindari, jangan sampai ada atau tertular COVID. Ya, kemudian untuk tempat di kampung atau di kampung kami mau dijadikan COVID, warga kemarin tuh menolak karena ketakutan tersebut, Mbak. Artinya gini, awal mulanya kita nggak ngerti, dulunya sekolahan itu izinnya ke warga untuk SD Pelita, ya. Dan di situ SD Pelita gratis sekolah, nggak bayar. Tapi ini sekarang digunakan adalah SMK Kristen Harapan Sejati. Iya, betul. Diganti SMK Kristen Harapan Sejati. Itu pun warga nggak ngerti sampai sekarang. Kemudian setelah itu diserahkan Pemkot untuk isolasi bagi yang terpapar COVID OTG. Oke, menurut sepengetahuan dari warga sendiri sudah ada bed di sana atau berapa daya tampung bed di SMK sendiri? Di sana terdiri ada 5 lantai, Mbak. 5 lantai, kemungkinan ada puluhan hingga ratusan tempat tidur begitu ya? 200-300an, Mbak. Gitu. Oke. Menurut sepengetahuan warga sendiri, dan sampai sekarang warga pun juga masih belum mengetahui begitu apabila peruntukan itu untuk ruang isolasi sebelum beberapa hari yang lalu. Warga tidak tahu-taunya banyak di hub ke situ. Mobil-mobil Satpol PP disuruh ke situ menyurvei. Kita kaget sebagai warga. Ada apa? Kemudian kita minta penjelasan dari Pak RW yang ada. Pak RW rapat pertama mengumumkan itu mau dibuat COVID. Warga kaget. Spontanitas waktu rapat pertama sudah ada penolakan. Jadi yang dikhawatirkan adalah adanya ruang isolasi di padat penduduk. Dan juga kurangnya komunikasi begitu. Ya, saya langsung minta tanggapan kepada Pak Febri. Pak Febri? Ya, tanggapan Anda berkaitan dengan keberatan warga karena ada ruang isolasi di tengah-tengah perkampungan dan juga kurangnya komunikasi. Seperti apa, Pak, tanggapannya? Ya, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat maupun Pak Lurah, proses sosialisasi itu sudah dilaksanakan oleh kepala wilayah dengan RT RW dan PMK. Ya, jadi tujuan sebenarnya di sana ada rumah sehat adalah satu, mengamankan bersama. Ketika ada warganya yang ada di sekitar kampung tersebut, ketika ada COVID, ya ini harus diselamatkan, jangan sampai mulai keluarganya, ya kan? Nah, karena kita tahu sendiri keterlambatan penanganan itu akan menyebabkan kematian. Itu dampak buruknya. Ya. Karena apa? Karena kita sudah lihat sendiri kondisi rumah sakit sudah nggak memungkinkan. Rumah sakit sudah banyak, oksigen juga tidak mudah ditemukan. Nah, langkah menyediakan rumah sehat di masing-masing perkampungan ini harusnya menjadi suatu pemahaman bahwa ini yang dibutuhkan oleh warga. Karena apa? Karena ini untuk kepentingan warga sendiri loh, bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan TNI, Polri ataupun yang lainnya. Nakes sudah 1 tahun loh berjuang mati-matian, banyak 500 tenaga kesehatan pemerintah Kota Surabaya, walaupun itu sudah tervaksin,
kita bekerja dalam kondisi yang COVID. Nah, ini kan untuk menyelamatkan. Jadi jangan sampai satu keluarga tertular, ini harus diputus. Ya. Dan ini harusnya terpantau terus. Jadi ketika sebelum kondisinya menjadi tidak baik, ya kan saturasinya masih normal, terkontrol terus. Nanti petugas kecamatan, petugas puskesmas akan melihat saturasi oksigennya seperti apa, penanganannya seperti apa. Sebenarnya ini manfaatnya adalah kembali lagi untuk kebaikan kita semua, warga Kota Surabaya. Kalaupun ada gotong royong dengan swasta, dengan apa yang lainnya, ya itu suatu hal yang sangat bagus sekali karena tidak memungkinkan kalau hanya pemerintah Kota Surabaya yang bekerja. Oke, artinya memang pemerintah Kota Surabaya sudah merancang sedemikian rupa dan juga sudah disampaikan oleh kelurahan hingga camat begitu ya Pak ya untuk sosialisasinya. Insya Allah seperti itu. Oke, kenyataan di lapangan seperti apa? Kenyataan di lapangan rapat pertama nggak resmi, Mbak. Saya hadir atas undangan WA, nggak resmi, itu pun dari teman-teman saya sendiri, dari warga sendiri yang menghadirkan saya waktu rapat pertama. Di situ warga kaget, rapat pertama itu cuma dihadiri sedikit orang, Mbak. Terutama saya, rapat pertama. Kemudian setelah warga menolak dalam hal itu, diadakan rapat kedua, yang mana melibatkan seluruh RT-RT yang ada. Oke, Pak, sebenarnya apa keluhan warga sendiri sehingga kurang setuju diadakannya rumah sehat di tempat permukiman warga tersebut, agar dijawab oleh Pemkot Surabaya sendiri, Pak? Iya, keluhannya dari warga satu, ketakutan karena COVID ini belum ada obatnya, Mbak. Ya. Satu, kalau sudah tahu belum ada obatnya, kemudian mau ditaruh di kampung kami bagaimana nanti kalau terpapar? Berarti faktor utamanya ketakutan? Ketakutan. Kemudian dari Pak tadi siapa? Pak Febri. Pak Febri tadi memang aku ngerti tujuannya bagus. Semuanya untuk keselamatan warga Surabaya. Tetapi di sisi lain tuh harus dilihat dampak resikonya untuk warga. Kalau Pak Febri tadi bilang ini untuk warga sendiri, padahal kemarin meetingnya, rapatnya bukan untuk warga kita sendiri, Pak. Kalau warga dalam satu kelurahan itu dianjurkan harus ada tempat isolasi satu kelurahan. Terdiri kelurahan di tempat saya itu ada 16 RW, Mbak. Alangkah lebih baiknya setiap RW membuat isolasi sendiri dan itu untuk warganya sendiri. Aku yakin di situ. Baik, pada dasarnya sebenarnya warga setuju, tapi lebih dikomunikasikan lagi dengan pemerintah Kota Surabaya. Ini nanti akan dilanjutkan di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.